Kalau bukan aku yang halangi kamu untuk tidak cerai dengan Lai, aku dan anakku sudah lama dibunuh Kiao Hongyi. Bu, 7 miliar dari Qin Lai itu. Kamu mau tukar jadi saham? Atau langsung kasih dia tunai? Keluarga Qin tidak pernah rugi. Apalagi aku tidak segitu harganya. Sudah menikah, kok jadi sok kuat? Aku hanya jujur. Kamu sama seperti Kiao Hongyi, anak durhaka yang tidak tahu balas budi. Yan. Asalkan kamu bantu ibu kali ini, ibu akan melepasmu. Kamu juga tidak ingin foto-foto itu tersebar dan reputasimu hancur, kan? Baik. Ini baru anak ibu yang baik. Aku tidak takut reputasiku hancur. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam pada kalian. Suyan. Ada apa? Keluar, kita bicara. Bicara apa? Bahas tentang Xing Zhen. Kamu pergi dulu. Perceraian ditunda dulu. Kamu mau bahas apa? Seberapa jauh kamu tahu tentang sejarah asmara Xing Zhen? Tidak tahu. Tidak tahu tapi sudah mau menikah? Ini hanya pernikahan politik. Suyan, ini hanya pernikahan politik. Entah siapa yang bilang, meskipun pernikahan politik. Seharusnya tidak seperti ini. Qin Lai, kenapa kamu peduli dengan hal ini? Yang kamu pedulikan kan hanya tubuhku. Aku hanya ingin berbuat baik saja. Kalau begitu, haruskah aku berterima kasih? Bos Qin. Aku ingat Xing Zhen dan Yan Yan. Dulu dekat sekali. Apa mereka pernah pacaran? Ketahuan, Xing Zhen itu doyan cowok dan cewek. Tapi, kenapa kamu begitu perhatian pada Suyan? Omong kosong. Mana mungkin aku perhatian pada Suyan? Jangan-jangan kamu yang perhatian pada Xing Zhen? Pujian dan hinaan jangan didengar. Benar salah akhirnya akan jelas. Bukan selingkuhan, aku harus bilang, tinggal serumah. Lama-lama bisa jatuh cinta. Pergi sana. WMA, kenapa kamu di sini? Terima kasih. 700 juta itu akan mencari cara untuk mengembalikannya. Kalau ibuku meminta bantuanmu lagi, kuharap kamu menolak. Tidak perlu. Qin Lai, kita pasti akan bercerai. Hari ini Jumat. Hari kita menjalankan kewajiban suami istri. Jangan-jangan Nyonya tidak mau? Kalau begitu, silakan Bos Qian.
Boss Chin. Nonamu menelepon. Dia nelpon kamu? Ngomong sama aku buat apa? Nonamu. Elai mana? Maaf. Jadwal bos Kian aku kurang tahu. Aku nelpon dia gak diangkat. Kamu ada cara lain? Bisa hubungi dia? Maaf Nonamu. Xiao Su, masalah kali ini sudah diselidiki dan ditangani. Bikin kamu tersakiti. Gak apa-apa. Kamu juga tahu, hal kayak gini di berbagai industri. Sering terjadi, gini aja, kamu tetap di sini. Suruh wait how ITU. Pemret, aku udah ajukan surat pengunduran diri. Buat apa segitunya? Capai posisi ini nggak gampang loh. Terima kasih buat binaan TR selama ini, tenang aja. Soal urusan TR, aku nggak akan bocorin keluar. Xiao Su, aku masih harap kamu bertahan. Selanjutnya aku mau masuk NF. NF. Prospek NF jelek. Kayak neraka. Aku tahu. Dengar belum? Mantan calon istrimu itu nyaris bubarin semua wartawan TR. Gila banget kan? Oh ya? Kamu tahu. Masa aku tahu? Kamu kenapa sih? Apa? Aku kenapa? Katanya MU King juga kena, menurutmu. Jangan-jangan dia minta tolong ke kamu. Dia minta tolong ya harus ditolong. San jujur ayah. Jangan-jangan kamu masih ada perasaan sama Suyan. Udah. Bantu aku selidiki soal keluarga Su. Siap. Kakak maafin ya. Gak apa-apa. Suyan ya? Iya, Ini semua informasi yang berhasil ku selidiki. Tentang kamu yang ditinggal di sini dulu. makasih ya. Orang tuamu bayar buat masukin kamu ke panti asuhan. Sebulan kemudian, kamu diadopsi keluarga Su. Aku memang ditelantarkan orang tua kandung. Dikirim ke panti asuhan. Apakah Anda masih berhubungan dengan pengasuh yang merawat saya dulu? Pengasuh itu sudah meninggal beberapa tahun lalu. Terima kasih. Saya pernah membayangkan banyak alasan mengapa saya ditinggalkan. Tapi tidak pernah terpikir bahwa saya dijual oleh orang tua kandung. Yanyan, pulang makan malam nanti. Mama masakin. Ikan asam manis favoritmu. Baik. Mama, Lain kali beli barang, jangan masuk rumah lagi. Ayo duduk sini. Yanyan, kamu tidak ada yang mau dibicarakan dengan Mama? Mama, saya sudah resign dari TR, saya ingin ke NF. Kamu tidak mau cerita ke Mama tentang perlakuan tidak adil dan fitnah yang kamu alami? Sudah tidak apa-apa, MA. Yanyan, Mama menganggapmu seperti anak sendiri. Mama sayang padamu, kenapa kamu tidak percaya? Mama, Kamu tidak boleh karena Sila yang bodoh itu, lalu meragukan ketulusan Mama padamu. Mama. Selamat datang pulang, Tuan Muda. Mama, saya pulang dulu. Ya, pergilah. Tidak bisa membedakan orang, otak tidak waras. Mama.
Aku dan Suyan, siapa yang anak kandungmu sebenarnya? Aku justru berharap Yanyan adalah anak kandungku. Sayangnya bukan. Tidak apa-apa, setelah kalian bercerai, aku akan angkat Yanyan sebagai anak angkat. Halo, sudah ada hasil investigasinya? Suyen bukan anak kandung keluarga Su. Suyan tahu tidak? Pasti tahu, dia tidak seperti bodoh. Ada apa? Suyan. Dari menikah sampai sekarang. Apakah kamu pernah menganggapku sebagai suamimu? Apa katamu? Apakah kamu pernah menganggapku sebagai suamimu? Kinlay. Kalau kamu dari menikah sampai sekarang, apakah kamu pernah menganggapku sebagai istrimu? Kecuali di ranjang. Suyan. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lagi pula, kita hanya pernikahan tanpa cinta. Yanyan, aku ingat, kamu dengan anak bungsu keluarga Singh. Hubungannya cukup baik. Bu, aku dan Singzen hanya teman. Anak itu karakternya bagus, orangnya juga baik. Bu, Yanyan jangan berpikiran macam-macam, saatnya bertemannya. Tetap harus berteman, siapa yang berani bergosip lagi di kalangan kita? Ibu akan menyobek mulutnya. terima kasih Bu. Misalnya Ali dan Muking, mereka berdua bisa menjaga hubungan persahabatan dengan lawan jenis dengan baik. Katanya saat Muking pulang, Ali bahkan membeli setangkai bunga mawar, menjemputnya di bandara. Persahabatan yang indah. Bu, Anda sengaja memicu perselisihan antara aku dan Yanyan sebagai suami istri. Bunga itu dibeli oleh Mujin. Dibeli Mujin, kok bisa ada di tanganmu? Anda melihat foto aku memegang bunga mawar itu? Mujin ke toilet, bunga itu diberikan padaku. Kebetulan Muking keluar, melihat aku memegang bunga. Aku juga lelah. Kalian berdua juga istirahatlah lebih awal. Menikah 2 tahun tidak pernah sekamar, sekarang tidak mau melanjutkan. Malah tidur bersama. Tidur, tidak menyentuhmu. Hai Ali, sekarang bantu aku ke rumah MU. Urusan Muking, carilah orang lain untuk membantu bantuan ini. Aku tidak bisa terus membantu. Ada apa? Masalah di rumah. Bukankah kamu sudah bercerai? Aku sudah cerai. Malam ini kamu harus membantuku. Anggap saja aku memohon padamu. Terakhir kali. Seharusnya tidak berharap padamu. Bukan aku. Ini tidak ada hubungannya denganku, kamu masih keras kepala. Aku sama sekali tidak tahu soal ini, kamu dipecat TR. Pemimpin redaksi TR, Wei Tao bilang, semua ini adalah perintahmu, sungguh memalukan keluarga. Lanjutkan pukulannya.
Bibi Lin. Ali, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Bibi Lin, tenanglah. Lai, jangan lupa. Sekarang kamu sudah punya istri. Tenang saja. Aku tidak lupa. Bibi Lin, sifat Eugene, Anda juga tahu. Dia paling ingin kita, keluarga harmonis segalanya lancar. Dia terlalu baik hati. Anda yang mengajarkannya dengan baik. Sudah. Yang harus dihukum sudah dihukum, aku juga lelah. Lai. Rekaman dari TR, itu Yanyan yang kasih ke mereka. Aku juga tidak tahu. Kenapa bisa begitu yakin itu aku? MU King, ada beberapa hal yang tidak aku katakan. Bukan berarti aku tidak tahu. Lai, benar bukan aku. Kamu harus percaya padaku. Suyan adalah istriku. Sudah pernah kuperingatkan kamu sebelumnya. Jangan ganggu dia. Aku tidak. Tunggu Eugene pulang, jelaskan semuanya. Kamu langsung kembali ke Amerika, jangan pernah kembali. Lai. Cari cara, buat Suyan dan Kinlay bercerai. Ibu, Ada yang mau kamu jelaskan padaku? ada. Berlututlah. Ibu, ini tidak perlu kan? Perlu kupanggil bodyguard rumah? Tidak perlu. Jelaskan. Aku dan Eugene dulu tidak pernah pacaran. Sekarang apa lagi? Lalu, Eugene yang minta tolong padaku, aku baru. Lai, kamu dan Yanyan bercerai saja. Yanyan juga jangan menghalangimu berbuat baik. Kamu juga jangan membuatnya menahan diri. Ibu, aku dan Suyan. Sebenarnya hanya pernikahan keluarga, kalian berdua. Juga tidak punya dasar perasaan, kedepannya, jalani saja masing-masing. Baik. Lalu, luangkan waktu, urus surat cerai. Keluarga Su aku yang akan bicarakan. Ada apa? Kamu masih ingin bercerai? Ingin. Antara aku dan Eugene. Tidak ada hubungannya denganku. Ibu, Lihat, ada yang kamu suka? Yanyan. Bercerai dengan Alai. baik. Katak berkaki 3 susah dicari. Pria berkaki 3 banyak di mana-mana. Terima kasih, Ibu. 700 juta yang Alai berikan ke ibumu dulu. Tidak perlu dikembalikan, harta Alai juga akan dibagi 2 denganmu. Yanyan, jangan meragukan dirimu sendiri. Itu si Alai brengsek, dia tidak pantas untukmu. Ibu, dalam pernikahan ini, aku bisa menjadi menantumu. Aku merasa sangat beruntung dan bahagia. Kalau begitu sudah disepakati, setelah kalian berdua bercerai, aku akan dengan bangga mengangkatmu sebagai anak angkat, kamu tidak boleh mengingkarinya. Terima kasih, Ibu. Nanti malam janjian.
Yanyan, kamu ada urusan kan? Kalau begitu aku pergi dulu. Bawa pulang dan buat ulang. Ja, Nona. Nona-san. Ada apa? Shen bangkrut? Datang ke sini cari kerja sampingan? Marah-marah begitu, apa kemarin malam jadi pahlawan menyelamatkan gadis? Tapi tidak bisa merasakan kebahagiaan sebagai pahlawan? Pergi. Suyan bertengkar denganmu? Menurutmu bisa? Sudahlah, tidak mengganggumu lagi. Apa? Aku cuma pinjam sebentar. Apa? Yanyan, dia merebut HP-ku. Aku cuma pinjam HP. Kamu pelit sekali. Pakai punyaku. Suyan. Dia sedang minum. San, masalah besar apa sampai minum? San, biasanya tidak minum, kenapa sekarang? Hari ini adu minum dengan Baye? Kamu bisa? Bisa, pelan-pelan saja. Kamu dan Kinlay bagaimana? Kenapa tidak jadi cerai lagi? Mau cerai lagi? Kalau tidak cerai, apakah karena keluarga Su? Iya, sekarang mau cerai. Yang paling berat ninggalin itu ibunya. Chinlay nelpon kamu. Gak usah peduli. Kinlay ke keluarga MU, si nona besar itu. Bener-bener naksir berat. Gimana? Udah dipikirin soal pernikahan politik ini? Kamu serius? Kamu bisa bilang ke Paman Sing. Keluarga kita nikah politik, nanti kalau aku udah pegang kendali Sugrup. Kamu jadi direktur Sugrup. Yan, kamu gak bisa langsung tusuk aku 2 kali gini. Ini bukan nikah politik, ini MH mau kubur aku hidup-hidup. Aku bakal dibunuh Kinlay. Aku tahu kamu gak bahagia di keluarga Sing. Yan, kamu yakin? Ini sarang serigala. Di sini juga sarang harimau. Jadi, kamu yakin mau beneran cerai sama Kinlay? Masa sih bohong? Udah deh, gak usah bahas ini. Minum aja. Mas Chen, gaya lama. Siap. San, istri kamu kayaknya selingkuh. Suyan, aku mabuk. Suruh asisten kamu anterin kamu pulang. Aku udah bilang, dia gak ada. Ya udah, repotin aja Bos Shen. San, biasanya Suyan yang jemput kamu. Kali ini dia beneran gak dateng. Sakit hati banget. Lau Bai. Di seluruh Sicheng, paling bajingan ya kamu. Jangan gitu, kamu yang paling bajingan. Tapi kamu gak ngerasa. Sing Sen sama Suyan barengan. Cocok banget. Lumayan, emang cocok. Kamu nanti bakal nyesel. Udah minum. Nyese berguna? San, mau kemana? Nyariin kamu adik. Suyan.
Kenapa gak angkat teleponku? Jangan lupa, kita udah cerai. Setidaknya sekarang, kita masih suami istri sah. Halo, Kapan kamu ada waktu? ada apa? Kita ke kantor catatan sipil, urus cerai. Itu, Suyan, aku agak gak enak badan. Kalau begitu tunggu sampai bos Kian sembuh dulu. Bos Kien, Anda sakit? Perlu aku belikan obat? Tidak perlu. Singzen akhir-akhir ini ada kontak dengan mantannya? Mantannya? Saat ini belum. Kalau ada yang mencurigakan, langsung hubungi aku. Mengerti. Bos Kien. Kerjasama dengan keluarga MU sudah dibatalkan semua. Baik. Ada lagi, tadi malam Nona MU minta aku sampaikan, dia sakit. Kalau sakit ya pergi ke rumah sakit. Ngomong sama aku buat apa? Urusanku apa? Ya, Bos Qin. Nona, bos Kian bilang malam ini ada acara. Jadi tidak pulang. Bos Kian sudah sembuh. Kamu sudah sembuh. Belum. Kenapa belum pulang? Biasanya jam segini. Kamu tidak akan mau bersama aku. Malas pulang. Katanya, ibumu setuju kamu cerai dengan Suyan. Sekarang sedang mencari pria untuk Suyan. Kenapa? Kamu tidak mendaftar? Istri teman, jangan diganggu. Ibu, ada apa? Suruh kamu bantu Yanyan pilih calon pasangan. Bukannya kamu pikir Singsen tidak bisa dipercaya? Ini ada beberapa yang bisa dipercaya. Ibu haus? Minum dulu. Asal kamu pilih satu. Kamu bisa segera cerai dengan Yanyan. Jangan-jangan kamu tidak mau cerai? Ini bagus. Anak kedua keluarga Rei. Bagus. Ibu, tidak usah menguji aku. Aku terhadap Suyan. Benar-benar tidak ada pikiran seperti itu. Tenang, sekarang aku menganjurkan cerai bukan rujuk. Lebih baik begitu. Kamu keras kepala saja. Kondisinya tidak sebagus Ter. Tidak, ibu terlalu berlebihan. Suyan, kamu tahu apa yang paling aku kagumi dari kamu? Percaya diri. Ya, dan orang yang sadar diri. Aku sudah baca laporan ini. Ada yang bilang dia baik hati. Ada juga yang bilang kehidupan pribadinya berantakan. Surui ini orangnya, dia nggak mau diwawancara. Temani aku ke acara koktail. Kok Leng nggak dateng? Dia lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Sibuk-sibuk gitu harus jaga kesehatan. Kalian kan udah nikah setengah tahun lebih. Aku nunggu punya cucu nih. Ia tahu. Hello, Naomi Chin. Aku Zhao Xiao dari grup Huiming. Pek ini. Bisa nggak bantu perkenalkan? Dia mungkin nggak ada waktu. Oh,
Kalian berdua sama Kinlay gimana sih akhir-akhir ini? Ya gitu-gitu aja. Katanya dia malam-malam ke rumah MU. Cuma buat blind MU King. Kamu tuh harus lebih berusaha dong. Di luar sana banyak banget yang mau nikah sama Kinlay. Nggak dapet kesempatan. Bu, dia tuh suka banget sama MU King. Ibu kan tahu. Kalau nggak bisa dapet hatinya, ya dapet orangnya aja. Perut kamu tuh harus lebih berusaha. Malam ini di subgrup, ada kontrak besar mau dibahas. Nanti kamu ke sana, bilang ke Kinlay. Bu, Kamu harus tunjukkan yang terbaik. Bu, lain kali aku nggak berani lagi. Maafin aku kali ini. Aku nggak berani lagi. Bu, aku tahu Lai waktu itu ke rumah blind aku. Bikin ibu marah, aku minta maaf atas namanya. Ayo berdiri. Ibu maafin aku? Nggak dingin. nggak dingin. Terus kamu tahu nggak, ada berapa banyak cowok yang ngeliatin kamu? Nggak tahu. Nyonya Kin. Kinlay. MU King lagi ngeliatin kamu tuh. MU Jin udah balik. Apa? Suruh supir antar kamu pulang. Jah. Lai, di luar. Tetap harus kasih muka ke Yanyan. Oke. Belum baik kan? Sebentar lagi cerai. Ada kontribusimu juga. Dulu kamu yang bilang mau cerai. Aku baru minta kamu jaga MU King. Waktu itu aku juga cuma mau manfaatkan MU King. Biar lihat Suyan cemburu atau enggak. Dia malah nggak mau lihat aku. Kenapa? Sakit hati? Mana mungkin? Tanya hati nurani, ngapain tanya aku? Bos Hano ada proyek. Mau kerja sama dengan Kinlay, kamu cari cara atur pertemuan. Kinlay nggak mungkin nolak kamu. Bulan lalu dia kasih muka ke MU King. Kasih proyek gede ke keluarga MU. MA, di hati Kinlay ada aku nggak sih? Salah kamu sendiri nggak becus. MA, Udah, urusan ini kamu yang atur. Alay, kamu beneran nggak mau aku lagi, Alay. Aku selalu suka kamu, pulang ke Indonesia langsung cari kamu. Sayangnya, aku nggak pernah suka kamu. MU King, kamu nggak pantas sentuh aku. Nonton drama ya? nggak seru. Terus ngapain lama-lama nonton? Abis minum banyak, pengen cari angin. Oke, kita pulang. Alay. Dasar. Alay kan milikku. Minum dulu. Ayo.
Kamu siapa? Kayaknya pernah ketemu. Shenze, adik sepupu Shenbai. Mulai sekarang asisten baruku. Kak Suyan, hari ini cantik banget. Banyak yang nanya-nanya tentang kamu. Terus kamu bilang? Ya enggak dong. Matikan musiknya. Udah ah. Jangan dimatikan. Bos Kien emang keras kepala. Udah gini masih bilang gak suka. Telepon. Yan. MA, aku kirim lagi beberapa calon yang bagus. Coba kamu lihat. Ada yang cocok nggak? MA, kan udah pilih anak kedua keluarga PI? Kok bisa kamu? Udah, kita pulang. Bos Kien pakaian. Bukannya katanya mereka berdua tidak cocok dan mau cerai? Sepertinya kakak ketiga. Genit tapi nggak sadar. Lepasin aku bisa jalan sendiri. Kalau aku bilang tidak, Jangan keterlaluan. sedikit keterlaluan. Nggak melanggar hukum kok. Kinlay. Ngecek HP aku, Ham, jangan sembarangan ngutak-ngatik barang aku. ham. Tapi, foto-foto yang dikirim ibuku ke kamu, menurut aku cuma itu. Anak kedua keluarga PI yang paling bagus, yang lain biasa aja. Segitu buru-burunya mau ngepus aku ke orang lain? Mending kita cari waktu buat urus perceraian. Ham boleh. Ya besok. Oke. Bos Kian mana? Pergi jam 5 pagi, kayaknya dinas luar kota. Jam 5 dinas? Bos Kien juga capek ya? Aku lihat pas berangkat matanya merah semua. Ada lingkar hitam juga, kayaknya semalam nggak tidur. Oke tahu. Kamu dinas? Ham, ada urusan mendadak. Kapan pulang? Nggak tahu. Kalau pulang kabarin aku. Oke. Bertengkar sama Bos Kien. Mamau, kalau aku bertengkar sama ibuku. Kamu bakal di pihak aku nggak? Nona, aku? Aku ngerti, kamu kan orang lama keluarga Su. Kalau kamu merasa keberatan, aku bisa kasih kamu liburan panjang. Aku nggak bisa pergi. Kalau aku pergi, keluarga Su pasti curiga. Mamau. Aku cuma pembantu, cuma tahu kusai baju masak. Lainnya nggak tahu.
Terima kasih Mama Wu. Kak, menurut investigasi, orang tua kandung Suyan ada di rumah ini. Aku ingin tahu seperti apa orang tuanya. Yang bisa menempatkan Suyan di keluarga Su. Yang seperti sang serigala dan lubang harimau. Keluarga itu malas dan rakus, punya anak laki-laki yang tidak berguna. Kecanduan alkohol. Ada lagi? Sebenarnya keluarga, Suyan keluarga ITU Superunding. Mengirim ke panti asuhan hanya formalitas. Hanya untuk prosedur adopsi yang legal, ya? Ja. Harga transaksi kedua keluarga, saat itu 5.000. Anak laki-lakinya itu punya tempat tinggal tetap. Ada. Temukan dia, bawa ke kantor polisi. Ini kakak ketiga. Aku tidak bisa hidup lagi. Menyetir. Tolong temani aku. Guru Sukami tidak menerima wawancara. Aku tidak mewawancarai, aku mau membeli lukisan. Lukisan ini berjudul Matahari Pagi. Harganya 68.000. Kesan yang begitu penuh semangat. Mengapa bisa dilukis begitu menyedihkan? Menyedihkan APA? Lukisan ini melambangkan kelahiran baru. Harapan. Kalau tidak mengerti jangan pura-pura mengerti. Kapan seseorang akan menaruh harapan pada kelahiran baru? Menaruh harapan pada harapan. Bukankah itu saat paling putus asa? Paling menyedihkan? Wartawan Su. Untuk mendekatiku, sepertinya sudah banyak persiapan. Guru Su, masih ada pandangan unik lainnya? Tidak hancur, tidak berdiri. Aku punya kesan baik padamu. Mari minum teh. Tidak, terima kasih. Lalu apa yang ingin kamu wawancarai dariku? Sebelum ke sini, aku memang ingin mewawancaraimu. Tapi sekarang, aku ingin mengenalmu. Sudah menikah? Sudah. Kutebak hubunganmu dengan suamimu pasti tidak baik. Karena wanita yang disuburkan cinta akan memiliki pesona wanita. Dan kamu tidak memilikinya. Guru Su memang pintar. Melihatmu yang bahkan tidak bisa mempertahankan hubungan dengan suami. Mewawancarai aku, orang yang punya banyak gosip. Tidak merasa konyol? Sama-sama jiwa yang kesepian dan kekurangan cinta. Seharusnya tidak masalah. Xiao Luo, antar tamu. Baik. Silakan lewat sini. Suyan, perceraian ini harus terjadi. Dengan kondisi keluarga Su sekarang, jika kita bercerai, tidak ada untungnya buatmu. Terima kasih, Bos Qin. Aku hargai. Ikut campur. Sango, kamu bicara padaku? Tahu tidak, apa penyesalan terbesar dalam hidup? Mencintai tapi tidak mendapatkannya. Kamu pecinta buta. Lalu apa? Belum sempat merasakan indahnya dunia. Sudah mati karena terlalu banyak bicara, binasa karena mulut. Tolong antarkan ini untuk Guru Su. Baik. Aku sangat suka ucapan selamat di kartumu. Semoga kau bersinar seperti kembang api, setelah dipikir-pikir, hanya bisa mendoakanmu. Untuk mekar dengan bebas. Aku setuju untuk wawancara. Qinlai bisa menikahimu, benar-benar keberuntungan besar. Kamu kenal Qinlai? Kenal. Kami berdua. Tidak seru. Guru Su, tidak perlu mengujiku,
aku menikah dengannya hanya karena pernikahan keluarga. Lagi pula, dengan sifatmu, seharusnya kamu tidak menyukai Qinlai. Kenapa begitu? Kamu orang yang bijak. Kamu akan memilih pria yang menempatkanmu di telapak tangannya. Betul juga. Guru Su, apa kamu marah dengan rumor di internet? Mereka tidak bisa mencapai nilai hidup mereka sendiri, lalu memusatkan perhatian padaku. Untuk menghina dan melecehkanku, membuktikan mereka masih bernapas. Kenapa aku harus marah? Bagaimana perasaanmu tentang murid miskin yang kamu bantu sendiri? Menyirahmu, Cat? Hidup memang begitu. Orang yang paling mencintaimu, paling mudah, menusukmu saat kamu berada di titik terendah. Orang yang benar-benar mencintaimu setelah kamu menghadapi masalah akan berdiri membantumu membersihkan nama, bukan menusukmu. Lalu berdiri di puncak moral untuk menuduhmu. Aku memutuskan untuk memberikan lukisan Chaoyang padamu, Xiao Luo. Suka? Kamu benar-benar tidak penasaran dengan hubunganku dan Qinlai? Bukan aku tidak penasaran dengan hubunganmu dan dia. Tapi aku tidak tertarik dengan urusannya. Kasar banget. Sena, kayaknya istrimu beneran gak suka kamu. Gimana menurutmu soal rencana ini? Qin, aku rasa rencana ini masih bisa diterima. Bawa pulang. Ya, Aku sarankan sebelum kamu cari istri nanti, jangan pernah cari yang tega banget. Shenze, Alay ada di dalam. Kak MU King baru buka restoran barat di Sicheng. Udah coba? Tempatnya instagramable banget. Aku bawa sup ayam buat Elai. Pagi ini aku makan kue durian, nggak enak sama sekali. Alay. Alay, kamu ada di dalam? Sapham, Alay. Shenze, kamu, lepaskan aku. Alay, lepaskan aku. Alay. Lepaskan aku. Suyan, kamu nanti aku ingat. Yanyan, lihat paket ini gimana? Boleh? Oak. Paket ini. paket ini khusus untuk pasangan kalian berdua. Nggak kelihatan kami berdua pasangan? Sayang, kamu nggak cinta aku lagi? Kenapa kamu nggak mau akui hubungan kita? Kebanyakan acting, Mbak. Ngomong-ngomong, kapan kamu cerai? Minggu ini. Aku dengar MU King. Udah beberapa kali cari Qinlai, tapi selalu ditolak. Mereka bertengkar? Nggak tahu. Yan, tolong aku. Qinlai mau bunuh aku. Ada apa? Terjadi apa? Xingzhen bilang Qinlai mau bunuh dia. Kamu di mana? Kamu ngapain ke Xingzhen? Klub malam Shenbai. Mau kemana? Makan belum? Kamu bilang Qinlai dan Xingzhen. Alasan mereka bertengkar, apakah karena kamu? Tidak. Ya, kalau bilang karena MU King, lebih masuk akal.
Ini bukan yang Master Sing kita? Eyo. Duduk. Mana Sing Zen? Sing Zen ini maksudnya apa? Ngerti nggak? Nggak ngerti, nggak ada chemistry gitu. Kita bicara. Kamu gak nanya, dia ngapain aja? Dia diam-diam mede di belakangmu, kamu santai aja. Bukan urusanmu. Sange, jangan marah. Jangan sama cewek umum. Seperti kata pepatah, wanita itu seperti baju. Sange. Orangku. Berani-beraninya kamu komentar. Sange udah marah, nggak kelihatan? Pada ngapain masih di sini? Nangge demarahin? San, kamu juga sih. Bukannya belong. Udah nggak suka dia lagi? Lalu hubungan cinta benci Suyan sama Sing Sen. Orang luar berani ikut campur? Yan Ea. Dia di sana. Besok Selasa, kantor catatan sipil bisa urus cerai. Oke. Besok nunggu kamu. Bro. Kamu pikir aku nggak berani? Bukan itu, cuma aku takut ada orang yang nggak tega. Ngak San, beneran kina tabakangku. Ngapain juga sok jagoan? Alay, Yan sama kamu? Nggak. Kami ada kerjaan sama Bos Han. Ketemu di pesta minum kemarin, dia bilang sama pihak Kin. Juga lagi negosiasi kerjaan. MA. Urusan ini hubungi Shenzi. Kalau ada waktu, ajak Yan pulang makan. Aku kangen Yan. Oke. Suyan belum berantem sama keluarga Su. Harus kasih muka sepenuhnya. Janitor APA? Aku gemetar karena cuacanya terlalu dingin. Sebenarnya ada apa sih? Saat itu, aku sedang mencoba balikan dengan mantan pacarku. Tiba-tiba Kinlay masuk dan memukuliku. Aku menyerah. Kamu sedang apa? Ken. Bukannya kamu mau menikahi Suyan? Aku. Kakak. Kalian berdua cuma bisa bereaksi seperti ini? Mau kemana?
orang dari keluarga MU itu. Tengah malam, cinta pertama suamiku ada di ruang tamu rumahku. Jusir pun tidak mau pergi. Kinlay sudah pulang. Belum. Bu, kamu istirahat dulu saja. Nona, kamu. Aku juga mau istirahat. Suyan. Bisa kita bicara? Bicara apa? Suyan, kamu mandiri dan punya karir sendiri. Tapi aku berbeda, aku tidak punya apa-apa. Hanya punya alay. Urusanmu sendiri, selesaikan sendiri. Alay. Aku suka kamu. Hanya karena kamu suka aku, jadi kamu bisa datang ke rumahku tengah malam, bikin istriku tidak senang? Tapi, bukankah kalian sudah memutuskan untuk bercerai? Urusanmu apa? Alay. MU King. Aku bilang sebentar lagi dan lagi karena memakai MU Jin. Jangan kamu sia-siakan. MU Jin, jemput adikmu. Jika muncul lagi di hadapanku, lain kali yang kamu temui. Bukan orang hidup lagi. Sudah selesai. Aku tidak tahu MU King akan datang. Tidak apa-apa, besok pagi kita bercerai juga. Kinlay. Ngumpet apa? Lepaskan. Kalau aku tidak mau lepas, Kinlay. Kita tidak cocok. Kinlay, aku tidak bisa mengerti hatimu. besok pagi jam 9:30, aku tunggu kamu di kantor catatan sipil. Baik. Menikah. Benar-benar tidak menarik. Orangnya akan kubawa sekarang. Kamu baik-baik saja di sana? Baik-baik saja. Tentang MU King, tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Aku tidak sengaja. Lepaskan aku hanya terlalu mencintai Alay. Lepaskan. MU King, kalau bukan karena ayah sebelum meninggal, menyuruhku menjagamu, kau pikir aku akan mentolerirmu? Berkeliaran di hadapanku. Kokak. Pergi. Lepaskan aku, Kak. Bos Kian, hari ini aku pulang kerja. Aku duluan ya. Sudah dipikirkan. Bos Kian, selamat bercerai. Silakan.
Apakah benar-benar cerai atas kemauan sendiri? Ya, Ada masalah lain? Tidak ada. Bos Kian, aku masih ada urusan di perusahaan. Aku duluan. Sampai jumpa. Kak-san. Sudah cerai. Cepat sekali. Kamu senang? Sekarang, cerai, tanpa mediasi? Selamat bercerai. Sudah, besok kalau kamu ada waktu, aku akan perkenalkan kamu dengan cowok muda. Jangan banyak bicara. Kamu bilang, sekarang kalian berdua sudah cerai. MU King itu pasti senang sekali. Biarkan saja. Malam ini Bos Han mengadakan akar makan. Temani aku. Ibu, aku. Kelak, subgrup akan tetap diserahkan padamu. Kamu tidak bisa tidak terlibat sama sekali. Aku masih ada pekerjaan. Dengarkan ibu, kamu adalah anak yang ibu besarkan dengan susah payah. Ibu juga tidak mau skandalmu terekspos di depan publik. Baik. Malam ini tidak bisa. Aku ada urusan. Yanyan, kalau ada masalah, harus bilang sama aku. Hansu si rubah tua itu. Dia sudah menandatangani kontrak dengan Kinlay. Tentang kontrak kita, jangan dibicarakan. Dia tidak mau menandatangani. Nanti setelah masuk, lihat gerak-gerikku. Carry car supaya dia menandatangani kontrak. Kiao Hongi akhir-akhir ini ada hubungimu? Dia ingin bekerja sama denganku. Bersama-sama menghancurkan perusahaanmu. Dasar anjing, dia pikir bisa menghancurkan perusahaanku? Tunggu saja. Bos Han. Boss Sue. Yanyan, ini adalah Bos Han. Muda sukses, legenda terkenal di Shichen. Bos Su bercanda, kalau soal muda sukses. Masih Bos Kien yang terbaik. Bos Han, bagaimana dengan kerja sama kita? Bos Su, makan dulu saja. Sayang, tuangkan teh untuk Bos Han. Bisa minum teh yang dituang langsung oleh Nyonya King. Sungguh keberuntungan besar. Kamu memang beruntung besar. Soalnya teh yang dituang istriku, aku sendiri belum pernah minum. Hansu, teh yang dituang istriku. Enak tidak? Bos Kien, ini semua salah paham. Nyonya Kin menghormatiku dengan menuangkan teh, mana berani aku minum. Aku tahu kamu tidak berani. Alay, kamu datang bersama teman? Iya, mengadakan pesta penyambutan untuk teman. Kalau begitu cepatlah ke sana, jangan sampai temanmu menunggu lama. Baik.
Kamu bukan orang lemah. Kenapa membiarkan orang lain mengaturmu? Jangan ikut campur. Kalau kamu bisa menunjukkan sepertiga kemampuanku, Hansu pasti akan berlutut dan memanggilmu kakek. Kalian makan pelan-pelan, aku duluan. Bos Su, besok pagi jam 9. Aku akan datang ke perusahaanmu untuk menandatangani kontrak. Baik. Kalau bukan karena aku sangat membutuhkan tanah yang dipegang Hansu, dia pikir pantas makan bersamaku? Ibu, aku pulang dulu, besok ada wawancara. Kenapa kamu bisa pergi ke NF? Ibu, tenang saja, ini akan menguntungkan keluarga Su. Sudah, aku lelah, pulang dulu. Minum alkohol? Tidak mau bilang terima kasih padaku? Terima kasih Bos Kian. Tolong jangan bertindak semaumu lagi di masa depan. Baik. Qinlai, kita sudah bercerai. Kalau Sujing minta bantuanmu lagi nanti, langsung tolak saja. Aku nggak akan berterima kasih. Aku yang ikut campur. Betul. Bisa ngomong kayak gitu? Tadi kenapa nggak Hansu? Yang Hansu mau tunjukin itu bukan aku. Saner, lu kinagebak NIH. Saner, istri lu nggak mau lu lagi. Percaya nggak? Aku bakal suruh Eugene anterin lu? Aku tunggu hari lu susul istri sampai kuburan. Nggak mungkin. Semoga aja nggak, soalnya Suyan yang baik itu. Nggak pantas buat lu? Senchi, Cek Sujing. ngaku mau cek Sujing, padahal mau cek soal kakak Suyan. Terus hancurin perusahaan Hansu. Akuisisi. Siap, Sangga. Nona Su, Shenze sedang menyelidikimu. Bukan dia, tapi Qinlai. Di blog enggak. Qinlai mau apa sih? Wartawan Su, kangen ya? Ada waktu nggak? Aku butuh bantuanmu. Wartawan Su bisa main kartu nggak? Bisa. Datang ke Fei Chui Xuan, bantu aku main beberapa ronde. Kalau menang, aku bantu. Di. Yang bisa ngalahin lu dateng nih. Iyakah? Otak lu kenapa sih? Rusak? Kenapa baru datang sekarang? Maaf, macet. Nggak apa-apa, soalnya hari ini lu cantik banget. Aku maafin deh. Terus aku harus bilang makasih ya, busuk? Nanti lu harus menang besar. Balikin semua kartu yang aku kalah. Menangin semuanya. Lu kalah berapa? 500.000. 5.000. Orang yang hartanya miliaran, peduli sama uang segitu? Aku cuma nggak terima aja. Aku bisa bantu lu menangin balik, tapi
Jangan lupa janji lu. Nanti ikutin arahan aku bilang apa, lu lakukan apa. Kenapa? Eo. Bantuan saya sudah datang. Selanjutnya, Suyan yang mainkan untukku. Surui, dia benar-benar ingin menghabisi kamu. Pura-pura. Aku lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Main kartu biasa saja tidak seru, begini saja. Siapa yang kalah satu ronde, harus melepas satu pakaian, gimana? Boleh. Sun-Er, kalau kamu tidak berani main, mengalah saja dari sekarang. Aku takut yang kalah justru kamu. Berapa harganya? Sebut angka, aku sanggup bayar. Apa aku butuh uang sedikit itu darimu? Taruhannya sama. Mantap, aku yang bagi kartunya. Oke. Kalau begitu, ronde pertama. Eo. Hormati hasil permainan. Baik, ronde kedua. Baik, ronde ketiga. AIO, ronde keempot. Sun-Er, kalau kamu kalah lagi, kamu akan. Kamu tidak bisa tenang ya? Bukan, kamu tinggal baju dan celana saja. Ngapain buru-buru? Masih main? Tidak. Lanjut, satu ronde penentuan. Bagus, Sun-Er. Kamu ambil satu kartu acak saja pasti lebih besar darinya. Aku kalah. Tidak mungkin Sun-Er, kamu ambil kartu acak saja, aku tidak percaya. Aku harus lihat. Sudah kubilang kalah, ya kalah. Sudah. Bukan kamu yang lepas baju, ngapain buru-buru? Takut lihat badan Sange? Kurang seksi ya? Mana bisa. Badan Sun-Girl, baik pria maupun wanita. Pasti bilang bagus, setuju kan, Suyan? Kakak Rui, badan Sun-Er biasa saja. Mengganggunya tidak seru, biarkan Baige yang tampan. Yang lepas baju, ajak kamu makan enak. Silakan, ayo pergi. Qinlai. Hormati hasil permainan. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Hutang budi ini akan kubayar seumur hidup. Qinlai, kamu mau apa sebenarnya? Kita sudah bercerai. Aku dan Yu King benar-benar tidak terjadi apa-apa. Itu urusanmu dengan MU King. Aku tidak tertarik.
Tadi kartu Sun Air. Siapa yang kalah? Aku. Beneran? Kamu pikir aku akan membiarkannya? Siapa tahu, mungkin Su sengaja telanjang. Untuk dilihat seseorang. Kamu pikir aku seperti kamu? Setidaknya aku, sebagai teman, selalu menepati janji. Tidak seperti orang-orang tertentu. Bilang ke teman-teman, hanya dengan Suyan. Jadi pasangan secara nama, tapi malamnya langsung malam pertama. Suyan sendiri yang melanggar kesepakatan duluan. Sanar. Kamu baru saja dimanfaatkan, bro. Sanar. Bukan kamu. Akhirnya kamu mau menerima wawancara. Mau tanya apa? Perseteruan antara kamu dan Ma Wenlun. Ada rokok? Aku dan Ma Wenlun tumbuh besar bersama. Dia sangat baik padaku. Aku suka dia. Tapi tepat di hari aku mau mengungkapkan perasaanku, aku baru tahu, dia adalah saudara tiriku. Jadi, di dunia ini tidak ada yang namanya kebaikan tanpa alasan dan tanpa pamrih. Jah, hari ini Shenzhen mengunjungi semua guru privatmu sejak kecil. Juga beberapa pembantu yang pernah dipecat keluarga Su. Aku tahu. Kamu hati-hati. Kita perlu bicara. Sanchi. Pembantu yang dipecat keluarga, Su sudah disuruh diam. Guru-guru itu hanya tahu. Sujing sungguh kejam pada kakak, Suyan. Kejam? Ada lagi? Sering menyiksa kakak Suyan, mulai dari memukul dan memaki. Hingga menggunakan hukuman keluarga. Keluarga Sujing punya penjara air. Tapi sekarang sudah tidak dipakai. Sangge, kan kamu tidak suka kakak Suyan? Kenapa kamu begitu emosi? Kamu boleh pergi. Kita perlu bicara. Bicara? Kapan ada waktu? Sekarang. Kamu tunggu aku. Sanchi. Ada permen karet? Rasa stroberi boleh? Rasa ini. Sangge, malam ini, apakah akan berciuman? Tidak berciuman, ngapain makan permen karet? Buang-buang makanan. Kamu minum berapa banyak? Tidak banyak. Perlu sup penghilang mabuk? Tunggu aku.
Vas bunga di ruang tamu itu. Apakah tahu aku suka? Khusus dibelikan untukku. Qinlai, kamu jangan berpikir macam-macam. Aku beli asal saja. Bos Chin. Vas bunga ini. Nona, kenapa Anda sendiri yang melakukannya? Biar saya saja. Vas bunga ini, sebelum kalian menikah, Nona dengar Anda suka. Khusus dibeli di lelang. Khusus. Dibelikan untukku. Ya, dulu, Nona untuk membeli vas ini. Banyak usaha yang dikeluarkan. Bu, Anda pulang ke kamar dulu. Aku dan Bos Qian masih ada yang mau dibicarakan. Baik. Mau bicara apa denganku? Kamu sudah tahu semuanya. Kamu maksud yang mana? Aku bukan Sujing. Putri kandung Kia Ohongi. Selama ini, hidupku di keluarga Su tidak lebih baik dari pelayan. Suyan. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kita hanya menikah karena perjodohan. Pernikahan kita. Tidak ada cinta, hanya kepentingan. Aku selalu pikir, asalkan aku memberikan yang terbaik untuk keluarga Su. Keluarga Su akan selalu baik padamu. Selama ini aku salah. Aku tidak butuh belas kasihan. Aku juga tidak butuh kasihan. Aku hanya butuh kamu. Kedepannya jangan ikut campur urusan keluarga Su lagi. Baik. Tidak ikut campur. Aku benar-benar sangat muak dengan keluarga Su. Qinlai, pernikahan kita dari awal sudah salah. Mulai sekarang, kita berpisah jalan masing-masing. Untukmu dan untukku. Lebih baik. Suyan, aku rasa ada banyak kesalahpahaman antara kita. Yang sudah berlalu. Biarkan saja berlalu. Kakak ketiga. Kamu baik-baik saja? Minum terlalu banyak. Beberapa minuman memang begitu, awalnya minum. Rasanya biasa saja, tapi setelah berhenti minum baru sadar. Minuman ini bikin pusing. Benarkah? Ya, kamu tidak tahu? Besok batalkan semua kerjaan dengan Sujing. Dan kerja sama diam-diam dengan perusahaan lain. Dan Kiao Hongi, jangan biarkan dia berkeliaran. Baik. Kakak ketiga malam ini agak menyedihkan.
Suyan. Kamu sebenarnya suka aku atau tidak? Vas ini, sebelum kalian menikah, Nona dengar kamu suka. Sengaja dibeli di lelang. Qinlai. Pernikahan kita dari awal sudah salah. Mulai sekarang, kita berpisah jalan masing-masing. Untukmu dan untukku. Suyan. Kamu suka aku. Bukan Xingzhen. Benar kan? Sujing, kalian benar-benar keterlaluan. Bos Qian, kamu baik-baik saja? Kenapa tidur di sini? Apa kamu tidak enak badan? Tidak apa-apa. Bos Qian baru saja bercerai ya? Pindah kembali kurang nyaman ya? Aku rasa Nona Su cukup baik. Kenapa tiba-tiba bercerai? Qinlai, pernikahan kita tidak ada hubungannya dengan cinta. Hanya kepentingan, tidak perlu simpati, aku juga tidak butuh. Mulai sekarang, kita berpisah jalan masing-masing, untukmu dan untukku lebih baik. Kakak ketiga, ini data orang yang lolos wawancara kemarin. Coba kamu lihat. Suruh Direktur HRD menyelesaikan proses resign hari ini. Baik, aku segera urus. Kamu ternyata berhasil menaklukkan Surui. Aku benar-benar terkesan padamu. Aku bukan cuma pajangan. Aku akui, aku agak bias terhadap wanita cantik. Suyan, selamat bergabung di NF. Suatu kehormatan. Yanyan, pulang makan malam nanti. Aku masakin. Ikan merah kesukaanmu. Oke. Tante, Panggil ibu. Anak baik, sudah lama kamu tidak pulang. Ibu sangat merindukanmu. aku baru ganti kerja, masih masa adaptasi. Jadi agak sibuk. NF di Sicheng adalah majalah langka yang berkualitas. Bisa bekerja di sini membuktikan. Yanyan kita sangat hebat. Ibu, jangan berlebihan. Kamu pulang, nggak ada makanan buatmu. Ibu, Tapi nggak apa-apa, tambah orang tambah piring. Kebetulan. Sebentar lagi anak casual warga akan datang untuk berkenalan dengan Yanyan. Kamu bantu Yanyan menilai ya. Yanyan, ibu tidak memberitahumu sebelumnya. Khawatir kamu tidak mau. Tenang, ibu tidak akan memaksamu. Ibu, Yanyan, kamu pernah lihat anak casual keluarga Pei kan? beberapa tahun lalu pernah. Konten kan? Sangat berwibawa. sampai bilang dia berwibawa. Menurut ibu anak kedua keluarga Pei itu sempurna. Kalau kamu ketemu, pasti suka. Hello, Tant. Chenyo sudah datang. Anak ini sangat sopan.
Kak, aku tidak tahu kamu juga di rumah. Duduklah. Kamu sudah tahu kondisi Yanyan. Ya, tahu. Aku menganggap Yanyan seperti anakku sendiri. Soal Ahlay, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Itu hanya pernikahan keluarga, tidak ada perasaan. Aku mengerti. Terima kasih, Bos Kian. Sama-sama, Kepala Su. Terima kasih, Kak. Kakak, Kok pada diam semua? Lanjut. Jangan sungkan. Bagaimana pendapatmu tentang Yanyan kami? sangat bagus. Kalau begitu, kalian bisa saling bertukar kontak, biar lebih mudah untuk berkencan nanti. Boleh. Oh, Yanyan. Bu, maaf mengganggu malam ini. Apa ada kesempatan untuk mengantar Nona Su pulang? Cepat telepon aku. Ini lebih baik, Yanyan sudah minum banyak. Menyetir tidak aman. Kalau begitu, maaf merepotkan Bos Pei. Sama-sama, silakan. Anak keluarga Pei ini benar-benar baik, perhatian dan tahu batas. Akhirnya kamu melakukan sesuatu yang baik. Apa? Kamu kecelakaan? Aku segera datang, Bu. Shenbai kecelakaan, aku harus segera melihatnya. Xiao Bai baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba kecelakaan? Cepat pergi. Suyan. Aku. Bos Pei. Aku saat ini tidak punya rencana untuk pacaran lagi. Aku benar-benar tidak punya kesempatan? Maaf. Qinlai, kamu gila. Pergi. Maaf, sudah mengganggu. Lepaskan. Suyan. Maaf, tadi aku melihatmu. Bersiap naik mobil Pei Chenyo. Aku. Kita sudah bercerai. Kita mulai lagi, ya? Dulu semuanya salahku. Aku akan berubah. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kamu tidak demam kan? Ngomong apa sih? Aku serius. Ingat waktu kita di rumah guru dulu? Saat aku mengikatkan apron untukmu. Aku sudah menyukaimu sejak saat itu. Kalau kamu sudah menyukaiku sejak saat itu, kenapa selama ini kamu selalu bersikap dingin padaku? Itu karena setiap kali aku bertanya apakah kamu menyukaiku. Kamu selalu bilang tidak. Lalu bagaimana dengan MU King? MU King? MU Jin yang menempatkannya di perusahaan. Lalu kenapa kamu mengajaknya bernyanyi? Itu karena aku lihat kamu pergi minum dengan Sing Sen. Aku jadi cemburu. Aku ingin membuatmu juga cemburu.
Tapi kamu bahkan tidak mau melihat. Siapa bilang aku tidak cemburu? Suyan. Ayo kita berbaikan. Aku tidak mau siapa-siapa selain kamu. Yan, kamu mau bagaimana dengan Sujing? Awalnya ingin biar mereka saling serang. Tapi berkat orang baik, mereka tidak pernah bisa. Baiklah. Salahku untuk menunjukkan ketulusanku. Serahkan semuanya padaku. Aku sudah kumpulkan bukti penggelapan pajak mereka. Tunggu waktu yang tepat, akan kuberikan ke polisi. Ini masih belum cukup. Sisanya serahkan padaku. Jangan sembarangan. Mereka masih pegang fotoku. Selama ini mereka selalu mengancamku dengan itu. Dua orang jahat ini. Kenapa? Katanya aku kecelakaan? Mala tidak datang menjenguk. Kelihatannya tidak terlalu parah ya. Sudah, katakan, ada perlu APA? Kamu kenal Kia Ohongi? Ayahnya Suyan. Dia tidak pantas. Katanya tidak suka dia lagi. Kok malam membelainya? Suka. Suka banget. Aku bilang juga, mata aku tajam, sudah lama tahu. Kamu bawa beberapa orang. Bawa Kia Ohongi ke sini. Aku akan temui Sujing. Oke, pasti selesai. Kalian kok sudah kembali? Tidak tahu diri, pulang tidak bilang-bilang. Aku pulang untuk bertanya tentang foto-fotoku. Apa yang kamu maksud? Aku tidak tahu soal foto apa. Kamu yang keluarkan sendiri. Atau? Jangan kira aku bisa terus diancam, aku sudah tahu ini akan terjadi. Bertahun-tahun kamu memukulku, menyiksaku di penjara air. Sambil cari koneksi untuk uang, aku benar-benar muak denganmu. Aku beli kamu untuk ini, kalau tidak buat apa aku beli kamu. Kau bahkan memberiku obat, menyuruh Kia Ohongi memperkosaku. Minum susu dulu sebelum tidur. Sudah diminum, pergilah. Yanyan, dia yang mau memaksamu, bukan aku. Suyan, tenanglah Suyan. Suyan,
Beraninya kau. Yanyan, aku salah. Maafkan aku, Yanyan. Aku ingin membunuhmu. Tangan mana yang menyentuh Suyan? Tidak, aku tidak menyentuhnya. Keluarga sukunya penjara air, kan? Masukkan mereka ke sana. Biarkan mereka merenung. Kalau sudah cukup merenung, baru serahkan ke polisi. Tunang San, aku jamin mereka akan nyaman di penjara air itu. Bawa pergi. Kalian mau apa? Jangan, Yanyan. Maafkan aku, Yanyan. Qinlai, terima kasih. Ini salahku, membuatmu menderita. Di jalan hidup, memang banyak rintangan dan kesulitan. Tapi waktu akan membawa segalanya, juga menyembuhkan segalanya. Yang paling kejam adalah waktu. Yang paling lembut juga waktu. Kenapa kau masih memakai ini? Kau juga masih memakainya. Suyan, aku mencintaimu.